saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan tokenize dan stemming. Yang pertama, itu kita create document dulu. Create dokumen ini ada di sebelah operator. Kemudian kita tarik. Setelah ditarik, pada parameter ini, nah kita input kalimat apa yang ingin kita pakai. Nah, di sini saya sudah menuliskan satu kalimat seperti ini yang akan kita tokenize dan stemming. Kemudian kita apply. Setelah itu kita cari operator tokenize. Kemudian kita tarik. Nah, setelah itu kita juga akan menggunakan stem yang porter. Nah, dengan menggunakan dua operator ini, kemudian kita run. Nah, maka akan keluar hasil seperti ini. Nah, jadi di sini fungsi dari tokenize ini yaitu untuk membagi kalimat menjadi kata-kata berdasarkan spasi. Jadi nanti sebenarnya ini setiap kata itu akan dipisahkan. Kemudian pada bagian stem ini, maka ini berfungsi untuk mengembalikan kata yang berimbuhan. Jadi ini akan berbentuk dengan kata dasar. Nah, seperti contoh yang tadinya ini appearance, ini menjadi appear. Kemudian di sini ada kalimat, ada kata during, ini menjadi dure. Nah, ini karena udah dibentuk menjadi kata dasar. Jadi tujuannya mengapa kok seperti ini? Nah, ini tujuannya untuk mengurangi ukuran indeks dan meningkatkan akurasi. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Yang sebelumnya diinputkan seperti ini, outputnya menjadi seperti ini karena udah diolah. Selanjutnya kita akan mencari data yang diambil dari Twitter. Nah, di sini kita menggunakan retrieve koneksi untuk mengkoneksi dari data Twitter. Kemudian kita search Twitter, kita mencari datanya dengan kata kunci climate and weather. Ini adalah data yang akan kita cari. Kemudian kita akan mencari sebanyak 500 data. Kemudian kita coba running. Nah, maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Dan yang kita butuhkan itu sebenarnya hanyalah teksnya. Nah, untuk mencari teksnya, maka kita mengaktifkan select attribute. Pada select attribute ini kita memilih teks. Karena kita hanya ingin menampilkan teks dari data Twitter. Kemudian kita lihat. Nah, inilah hasilnya. Kita hanya mendapatkan teksnya, tetapi ternyata teks tersebut ini masih sangat banyak data yang atau kata-kata yang tidak perlu, seperti ada tagar, ada add, kemudian ada link. Nah, itu kita hapus dulu beberapa simbol dan angka-angka dan kata-kata yang tidak perlu. Untuk menghapus beberapa karakter tersebut, kita membutuhkan operator yang bernama replace. Nah, ini kita aktifkan dulu. Nah, yang pertama yaitu HTTPS. Nah, ini kita akan menghapus data yang di sini memiliki link seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita coba running. Dan di sini juga kita menghapus retweet. Nah, retweet ini tidak perlu, jadi perlu kita hapus.
Kemudian yang ketiga, ini kita aktifkan dulu. Nah, yang ketiga ini adalah kita akan menghapus tagar yang ada di data. Seperti ini contohnya. Ini retweet, kemudian ini tagar ini akan kita hapus. Kemudian coba kita running. Oh, dan yang ini adalah kita akan menghapus ad. Nah, bisa kita lihat yang sebelumnya masih ada tagar atau retweet. Nah, setelah kita proses menggunakan operator replace, nah beberapa udah tidak ada. Kemudian kita aktifkan replace missing value. Nah, ini untuk jaga-jaga apakah di data itu terdapat missing value apa tidak. Nah, untuk mengantisipasinya, maka kita perlu menggunakan operator tersebut. Dan ini juga digunakan untuk apakah ada data yang double. Nah, ketika nanti ada, nah ini nanti akan dihapus. Yang tadinya ada 500 data, ini menjadi 266 data karena ada beberapa atau banyak data-data yang telah dibersihkan. Setelah data tersebut sudah bersih, maka kita cek dulu. Ternyata pada statistik ini, teks tipenya masih berupa nominal. Padahal seharusnya teks ini berupa teks, tipenya berupa teks, bukan nominal. Maka kita ubah dulu dengan operator nominal to text. Nah, di sini kita menyeleksi atribut, yaitu atributnya teks. Nah, kemudian kita coba running. Kita lihat yang statistik. Nah, ini udah tipenya udah berganti teks. Kemudian setelah itu kita aktifkan semua operatornya. Kemudian pada proses document from data, ini ada beberapa proses. Ada 4 proses, yaitu tokenize, kemudian transform case, filter stopword, and filter token. Nah, di sini token ini adalah fungsinya untuk memisahkan kata per kata. Kemudian yang transform case ini untuk menyamaratakan semua kalimat menjadi huruf kecil. Kemudian ini adalah menyeleksi kata-kata yang penting. Jadi kata-kata yang tidak penting itu nanti akan dihapus. Sama seperti dengan filter tokens. Ini udah diaktifkan semua. Kemudian kita sambungkan. Kemudian kita coba running. Nah, di sini ada beberapa operator juga. Yang ini adalah kita akan mengurutkan dari huruf abjad, kalimat yang dari huruf abjad.
Bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi akan muncul hasil seperti ini dari proses yang udah dilakukan. Kemudian kita lihat visualisasinya. Nah, ternyata pada kata climate itu totalnya ada 225. Kemudian pada kata weather itu ada 198. Jadi ini visualisasi datanya seperti ini. Dari yang kita ambil dari data Twitter. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sentimen analis, yang mana kita juga mengambil datanya dari Twitter. Jadi saya menggunakan kata kunci climate and weather, yang mana saya akan mengambil 1000 data. Kemudian saya running. Nah, maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Sudah berhasil ada 1000 data yang kita dapatkan. Kemudian setelah itu, kita menyeleksi dan kita membersihkan data-data yang tidak perlu menggunakan select atribut dan beberapa replace seperti di video sebelumnya. Di sini pada select atribut ini kita memilih single dan kemudian memilih teks, yang mana nanti data tersebut itu yang muncul adalah hanya teks, tidak ada yang lain. Nah, kemudian kita coba running. Kita sambungkan dulu. Kemudian setelah diolah, ada beberapa replace. Nah, kemudian kita coba running. Maka didapatkan hasil data seperti ini. Datanya sudah bersih daripada data yang sebelumnya. Karena retweetnya sudah hilang, kemudian beberapa tagar juga sudah hilang. Kemudian setelah itu kita menggunakan operator trim, yang mana operator ini nantinya akan menghapus spasi yang double. Setelah itu kita juga menggunakan filter example. Dan kita juga menggunakan remove duplicate, yang mana ini akan menghapus beberapa data yang double. Oke. Nah, kita coba running dulu. Nah, bisa kita lihat yang semulanya itu kita ada 1000 data, kemudian berkurang menjadi 458 data, karena beberapa data ternyata telah dihapus karena ada yang double. Nah, setelah itu kita menggunakan operator write Excel. Kemudian dari data yang telah kita dapatkan, kita akan pindah ke Excel. Jadi di sini saya akan meletakkan datanya. Nah, setelah itu kita running. Maka data tersebut akan tersimpan pada file yang telah kita pilih. Nah, kemudian setelah itu kita cek apakah data tersebut ada. Nah, ternyata di sini ada. Kemudian kita coba
lihat. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Dan kemudian pada tahap selanjutnya, kita akan membuat pelabelan. Nah, di sini kita bisa menuliskan apakah kalimat tersebut positif atau negatif. Nah, di sini kita akan analisis. Kemudian setelah data Excel-nya udah kita labeling, nah maka menggunakan read Excel. Read Excel ini kita import datanya. Kita pilih data yang akan dipakai. Nah, ini adalah datanya. Kemudian kita next. Kita ubah tipe datanya menjadi binominal. Kemudian rule-nya kita ganti menjadi label. Kemudian kita finish. Nah, kita memakai filter example. Di sini dipilih label, karena kita juga akan menampilkan label, dan ini diisi is not missing. Kemudian oke. Setelah itu, kita juga menggunakan operator nominal to text. Seperti ini parameternya. Dan di sini ada proses document. Sama seperti yang sebelumnya, terdapat tokenize, transform cases, filter stopword, dan filter tokens. Nah, kemudian kita coba run dulu. Nah, maka akan keluar hasil seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah melihat hasilnya, maka kita sekarang menggunakan algoritma naive Bayes. Kemudian kita menggunakan model, store model, dan store data latih. Pada store model ini disimpan dengan nama model naive Bayes. Kemudian pada store data latih ini disimpan dengan nama data latih. Kemudian kita oke, kita coba running. Nah, maka ini akan tersimpan. Nih, dan ini. Kemudian selanjutnya kita create Excel lagi. Import data yang tadi sudah di labeling. Kemudian kita ganti role-nya menjadi label. Kemudian oke, finish. Nah, setelah itu kita menggunakan filter example, yang mana kita pilih label, dan ini diisi is missing. Kemudian oke, setelah itu kita nominal to text. Setelah itu kita ada proses document seperti biasa, ada tokenize, transform cases, filter stopword, dan filter token by length. Kemudian di sini ada retrieve data latih. Kemudian kita running. Nah, ini adalah data yang sudah di seperti ini. Ada 180 data. Kemudian ini yang belum dilabeling. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menggabungkan dari dua data tersebut dengan operator union. Ini penggabungan. Kemudian kita lihat seperti apa.
Nah, ini hasilnya. Kemudian setelah itu kita menggunakan filter example. Yang mana pada filter example ini untuk memfilter, nah ini dipilih label dan ini is missing. Kemudian setelah itu kita menggunakan replace value yang mana kita akan memilih 0. Nah, setelah itu kita juga menggunakan model naive Bayes yang tadi kita udah simpan dan kita apply model. Nah, yang example ini kita taruh di bawah, kemudian yang ini kita taruh di modelnya. Nah, setelah itu kita running. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasil dari prediksi model naive Bayes. Di sini udah terisi prediksinya.